Shalom semuanya, teman-teman Forgers dan teman-teman semua yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada saat ini. Saya yang menyapa kalian semua, bagaimana kabarnya? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita harus tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker ya, dan lain sebagainya lah itu. Hari ini kita akan sama-sama beribadah di bulan yang sangat spesial ini, di bulan September. Kita akan membahas sesuatu firman Tuhan yang sangat menarik. Apa itu? Sebelum itu kita akan sama-sama satu hati di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi kami semua percaya bahwa kami ada karena kami disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan beribadah, Tuhan yang akan sertai, Tuhan yang akan pimpin, Tuhan akan juga hadir di dalam ibadah kami, di rumah-rumah kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Agar kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh memuji nama Engkau dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah Forgers. God bless you all. Shalom teman-teman. Pada saat hari ini, mari kita mau sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama pujikan. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Engkau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih. Sungguh besar kasih setia-Mu Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Engkau Tuhan. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Hanya bagi-Mu segala kemuliaan Yesus. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
Haleluya, puji nama Tuhan. Karena dialah Tuhan yang besar, dialah Tuhan yang agung. Karya salib-Mu Tuhan membukakan setiap hati kami. Haleluya. Hati kami menyembah-Mu, Yesus. Hatiku menyembah, Kau mulia, bercahaya, Roh di dalamku, dahsyat perkasa. Karya salib-Mu membukakan hati kami, Yesus. Anugerah-Mu terbesar bagi kami. Haleluya. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa, semesta memuja. Hatiku menyembah, Hatiku menyembah, Kau mulia, bercahaya, Roh di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau mulia, bercahaya, Roh di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik bagi setiap kehidupan kita. Kasih setia-Mu yang kami rasakan, Tuhan, sangat menyenangkan hati kami, Yesus. Kebaikan-Mu yang telah kami terima, Tuhan, setiap waktu. Kami mengucap syukur atas itu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Kasih setia-Mu yang kami rasakan, Tuhan. Kasih setia yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
berkat-Mu yang kami terima Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kasih setiamu yang telah kami terima Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Shalom rekan-rekan Forgers, kita bersyukur kesempatan kali ini kita boleh kembali bersekutu secara online di tempat kita masing-masing. Kita akan sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan di minggu kali ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Ester, dan ini merupakan bagian terakhir perenungan kita di kitab Ester ini, yaitu dari Ester pasal yang ke-6 ayat 6 sampai Ester pasal yang ke-10 ayatnya yang ketiga. Kita akan sama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan ini. Saya tidak akan membaca keseluruhan dari kitab dari pasal-pasal ini, namun saya akan membaca salah satu bagian dari pasal ini.
Yaitu dari Ester pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-22. Rekan-rekan juga bisa membacanya, membukanya di rumah masing-masing atau di tempat kita saat ini. Saya akan membacanya bagi kita semuanya. Ester pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-22. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk antar mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Terpujilah Tuhan kita, meresponi kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur pada kesempatan kali ini, kasih Tuhan boleh memampukan kami untuk datang bersekutu di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, untuk bersekutu secara online. Allah Bapa, kami bersyukur untuk setiap apa yang telah yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur melalui karya Yesus Kristus, kami boleh dilayakkan untuk datang ke hadirat Tuhan. Bapa, kami memohon pengampunan-Mu untuk melayakkan kami, menyucikan kami untuk datang di hadirat Tuhan, untuk boleh merenungkan firman Tuhan, untuk menaikkan setiap doa-doa kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami, setiap kami untuk boleh mengerti firman Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menyingkapkan hal-hal yang tidak dapat kami mengerti. Kiranya Tuhan, Engkau juga boleh menolong hamba-Mu yang lemah ini untuk dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan dan seturut kehendak Tuhan. Terpujilah dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan, kita telah membaca Ester pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Ini adalah bagian terakhir dari perenungan kita selama sebulan dari kitab Ester ini. Rekan-rekan, saya ingin menceritakan sebuah kisah untuk rekan-rekan semuanya. Ada seorang pemudi berusia 23 tahun. Mungkin ada beberapa dari kita yang seusia dengan pemudi ini, usia 23 tahun. Di usia yang muda ini, dia adalah pendiri dan pemilik puluhan franchise minuman kekinian saat ini. Wah, itu berarti setiap bulannya dia berhasil memperoleh ratusan juta rupiah. Itu bukan omset yang kecil untuk pemudi usia 23 tahun. Jika saya membayangkan, itu adalah posisi yang saya inginkan mungkin, atau saya idam-idamkan. Usia yang muda, saya punya pekerjaan yang baik, dan saya punya gaji yang baik pula, dan sangat baik bukan jika kita dapat 100 juta atau ratusan juta per bulan dengan hasil pekerjaan kita sendiri. Saya rasa itu idaman banyak orang di antara kita. Ini pula yang mendorong salah satu rekan pemudi ini untuk bertanya pada pemudi ini. Dia bertanya pertanyaan seperti ini. Apa sih yang menjadi rahasiamu untuk berhasil? Apa sih rahasianya? 3 tahun yang lalu kamu mengalami kecelakaan. Dan dengan kecelakaan itu kakimu harus diamputasi. Dan itu situasi yang sulit. Kamu pada saat itu rasanya tidak pasti masa depannya dan kamu terlihat sangat menyedihkan. Dari rekan pemudi ini kita tahu kalau ternyata 3 tahun yang lalu pemudi yang sekarang adalah pemudi yang sangat sukses, punya gaji jutaan rupiah, dia punya banyak uang dengan posisi yang baik. Ternyata 3 tahun yang lalu dia dalam posisi yang menyedihkan menurut rekannya, dalam posisi yang tidak pasti, dia harus kecelakaan dan kakinya harus diamputasi. Apa jawaban dari pemudi ini, rekan-rekan? Pemudi ini dengan senyum dia menjawab pada rekan yang bertanya padanya. Jawabannya sederhana, iman. Dia menjawab rekannya ini dengan jawaban iman. Kecelakaan 3 tahun yang lalu memang adalah masa yang tersulit bagi hidupku, kata pemudi ini. Namun dengan iman kepada Allah, iman yang juga adalah anugerah dari Allah, memampukan aku untuk melihat pekerjaan Allah yang tidak pernah gagal dan menguatkan dan memberikanku harapan. Wah, dia menjawab pertanyaan
rekannya dengan jawaban ini. Dan dia melanjutkan lagi bahwa saat ini dia boleh berhasil itu semua hanya karena penyertaan Tuhan. Dia melewati begitu banyak masa-masa sulit di mana dia harus belajar menggunakan kursi roda, belajar menggunakan tongkat. Dia juga harus menerima kenyataan bahwa di usia yang begitu muda, dia harus diamputasi. Dia tidak bisa berjalan menggunakan kedua kakinya lagi. Dia harus berjalan dengan alat bantu dan itu sangat-sangat sulit untuk diterima. Namun, pada titik sekarang saat dia ditanya oleh rekannya, dia bisa menjawab, "Aku sekarang bersuka cita. Karena pekerjaan Allah bahwa dia yang pegang kendali. Dan itu adalah keberhasilan terbesar hidupku." Itu kata pemudi tadi. Ternyata pemudi tadi menemukan sukacita dan keberhasilan terbesarnya itu bukan pada apa yang dia dapat per bulan. Ratusan juta yang dia dapat. Bukan itu ternyata yang membuat sukacita, membuat dia titik keberhasilan tertingginya ternyata pada iman dan penyertaan Tuhan yang tak henti-hentinya dalam kehidupan dia. Berbeda bukan dengan rekannya tadi yang terlihat hanya fokus pada kesulitan yang dihadapi, pada ketidakpastian yang dihadapi pemudi ini pada saat ketika dia mengalami kecelakaan itu. Rekan-rekan, memang seringkali pekerjaan Allah mungkin dalam kehidupan kita terlihat begitu tidak pasti, terlihat Allah tidak bekerja, terlihat begitu sulit untuk dilihat bahwa Allah sedang bekerja pada saat itu. Dan kemungkinan besar kita sulit sekali untuk melihat ada Allah yang bekerja di dalamnya. Dalam perjalanan Esther dan Mordekai. Dan kita telah membaca dari Esther pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 tadi. Esther pasal yang ke-9 ayat 22 ini berada di bagian terakhir struktur kitab Esther yang diusulkan oleh salah satu penafsir. Dalam Esther pasal yang ke-9 ini, rekan-rekan, bangsa Israel melakukan Hari Raya Purim. Kita baca di ayat bacaan yang kita baca tadi di Esther 9 ayat 22. Hari Raya Purim adalah hari yang mereka laksanakan, hari yang mereka lakukan untuk merayakan karena mereka mendapatkan keamanan terhadap musuhnya. Mereka akhirnya menemukan kemenangan terhadap musuh mereka. Itu pada kitab Esther ini kita melihat musuh bangsa Israel, musuh orang-orang Yahudi, yaitu Haman dan orang-orang bawahannya. Sehingga mereka mengadakan perjamuan dan sukacita yang begitu besar. Mereka juga bahkan saling mengantar makanan, dan tidak hanya itu saja, mereka bersedekah kepada orang-orang miskin. Orang-orang Yahudi di segala tempat kekuasaan Raja Ahasiweros pada saat itu merayakan Hari Raya Purim. Bahkan hingga saat ini, Hari Raya Purim menjadi salah satu dari 5 hari besar perayaan bangsa Israel. Rekan-rekan, mirip dengan pemudi tadi, bangsa Israel juga memiliki latar belakang, atau Hari Raya Purim ini punya latar belakang yang begitu menyedihkan, begitu sulit, dan teramat sangat sulit jika kita melihat pasal-pasal sebelum perayaan Hari Raya Purim ini. Kita bisa melihat dalam Esther pasal yang ke-5 ayat 9-14. Dalam perikop ini, Haman dengan panas hati melihat Mordekai, dan dengan motif jahat dia berencana membunuh Mordekai dengan mendirikan tiang penyulaan bagi Mordekai. Dan kemudian di pasal 6 sampai pasalnya yang ke-7 kita melihat sebuah ironi, di mana di pasal yang ke-5 tadi Haman membuat tiang penyulaan untuk membunuh Mordekai. Dan di pasal 6 sampai pasal 7 ini kita melihat kisah kebalikannya, di mana tiang penyulaan itu ternyata menjadi tempat bagi Haman, dan tiang penyulaan itu menjadi tiang yang menyulah Haman sampai dia meninggal. Dan berbalik dengan Mordekai justru mendapat penghormatan dari Raja Ahasiweros atas tindakan heroik yang dia lakukan di pasal 2 ayat 19-23, di mana dia menyelamatkan raja dari orang-orang yang berniat membunuh raja. Lebih lanjut lagi rekan-rekan, di pasal yang ke-8,
Raja Ahasiweros memberikan surat titah untuk mengantisipasi surat-surat yang telah dibuat yang berisi titah-titah yang diberikan oleh Haman, di mana surat itu berisi rencana pembunuhan, titah pembunuhan bagi orang-orang Yahudi. Rencana jahat yang dilakukan Haman untuk membunuh orang Yahudi di seluruh wilayah kekuasaan Raja Ahasiweros. Melalui perintah juga yang dibuat oleh Mordekai, umat Yahudi di pasal 8 itu diperlengkapi untuk menghadapi tantangan rencana pembunuhan dari Haman. Tuhan menolong orang-orang Yahudi saat itu dengan memberikan rasa takut, rasa gentar dari orang-orang bangsa lain atau bangsa Persia terhadap orang-orang Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi juga bisa diperkenankan untuk mengadakan perlawanan kepada bangsa-bangsa lain. Dan alhasil banyak orang-orang Yahudi dengan begitu semangat mau berperang, maju berperang agar mereka mengalami kebebasan itu dari surat-surat dari titah-titah yang dikeluarkan oleh Haman yang untuk membunuh orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu, orang Yahudi terbebas dari ancaman pembunuhan yang Haman telah rancangkan. Dan kemudian di pasal yang 9 kita menemukan bahwa mereka mengadakan perayaan Hari Raya Purim. Rekan-rekan, pasal yang kelima sampai pasal yang ke-8 merupakan bagian ke belakang dari pasal ke-9, di mana ini menggambarkan dengan begitu jelas bagaimana latar belakang Hari Raya Purim yang penuh dengan derita. Namun Hari Raya Purim sendiri adalah hari raya yang penuh dengan sukacita, hari raya yang penuh dengan kegembiraan, ucapan syukur. Rekan-rekan, sejak awal kita merenungkan kitab Ester ini, kita sama-sama tahu bahwa dalam kitab ini tidak ada nama Allah disebutkan. Dan pekerjaan Allah melalui Ester dan Mordekai tampak begitu banyaknya lika-liku, banyak tantangan, mulai dari pasal 1 bahkan saat ini kita sudah sampai di pasal yang ke-10, pasal terakhir dari kitab Ester. Rekan-rekan, Bill Crowder, salah satu penulis devosi dari Our Daily Bread, mengatakan dalam bukunya God of Surprise. Dia mengatakan demikian. Ketidakpastian Tuhan tidak perlu mengancam atau menimbulkan rasa takut. Namun itu sebenarnya kabar baik. Sifat Tuhan yang mengejutkan adalah pengingat bahwa hikmat-Nya abadi dan tujuannya sempurna. Rekan-rekan, lika-liku perjalanan Ester dan Mordekai, tentunya kita bisa lihat itu sebagai sesuatu yang tidak pasti. Karena banyak hal yang terjadi dalam perjalanan Ester dan Mordekai menyelamatkan bangsa Israel begitu penuh dengan rintangan lika-liku yang ada. Salah satu contohnya ketika di pasal 2. Pasal 2 kita melihat Mordekai menyelamatkan nyawa raja dari rencana pembunuhan. Seharusnya Mordekai layak untuk mendapat penghargaan karena dia berhasil menyelamatkan nyawa raja. Namun apa yang didapat Mordekai? Justru Mordekai melihat Haman diangkat menjadi penguasa yang satu tingkat di bawah dari raja, penguasa kedua setelah raja. Dan ini tentu jika Mordekai melihat situasi itu dan dia adalah orang yang menyelamatkan raja, tentunya mungkin dia bisa saja bertanya, kenapa saya menyelamatkan raja? Dia masih belum mengerti jelas dengan kondisi ini. Dia juga menemukan bahwa Haman lagi-lagi berencana untuk membunuh dia, membunuh Mordekai. Situasi yang tentunya tidak pasti, situasi yang rasanya tidak adil, penuh dengan liku-liku. Begitu pula dengan Ester. Dia seorang Yahudi, dia masuk ke istana raja, dia diangkat menjadi ratu. Namun ketika dia telah menjadi ratu, dia juga harus tetap menyembunyikan identitasnya dengan cerdik sebagai seorang Yahudi. Tentunya itu tidak mudah untuk menutupi identitasnya sebagai orang Yahudi di dalam posisinya sebagai seorang ratu. Rekan-rekan, ketidakpastian sudah sering mungkin dan rasanya pasti membuat kita takut, membuat kita marah, membuat kita rasanya tidak yakin.
Contoh saja ketika kita mungkin akan naik pesawat dan pesawat yang akan kita naiki delay 3 jam tanpa alasan yang jelas. Kita mungkin bisa marah dan kita juga khawatir kita akan telat untuk sampai ke tempat tujuan kita. Dan mungkin kita ada pertemuan yang penting di jam-jam itu dan kita harus menunggu kepastian dari pesawat yang delay 3 jam tanpa ada alasan yang jelas. Itu sangat mungkin membuat kita emosi, membuat kita marah, membuat kita langsung turun dan kita rasa kita rasanya akan menyerah mungkin. Namun ketidakpastian yang begitu banyaknya dialami oleh Esther dan Mordekai dalam perjalanan mereka itu tidak mengancam atau menakuti mereka. Sebaliknya mereka menunjukkan sikap yang penuh dengan iman pada rencana Allah. Meskipun memang mereka tidak menyebutkan nama Allah. Rencana Tuhan adalah rencana yang tak terselami. Dalam Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan bukanlah jalan kita. Perjalanan Esther dan Mordekai menyelamatkan bangsa Israel dengan segala tantangan yang dihadapi menunjukkan betapa tingginya jalan Tuhan bagi umatnya. Betapa tak terselami apa yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang Yahudi saat itu. Meskipun manusia dengan segala kejahatannya, yaitu Haman yang ingin membunuh seluruh orang-orang Yahudi, namun Allah lebih berkuasa daripada rencana jahat Haman. Allah tidak membiarkan orang-orang Yahudi itu terbunuh. Tuhan tidak membiarkan orang-orang Yahudi. Dia sanggup mengubahkan semuanya menjadi indah pada waktunya. Allah menyertai dan Allah juga mengenal pribadi lepas pribadi setiap umatnya. Karena dia adalah yang menciptakan kita, dia adalah pencipta kita. Seperti pemazmur dalam Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membuat buah pinggangku, engkau yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Pemazmur mengatakan dengan imannya bahwa engkau Allah yang membentuk buah pinggangku dan engkau yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Lebih lanjut lagi di perjanjian baru, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus 2 Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, Paulus mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dia tidak hanya menciptakan kita, tapi dia tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Bahkan dia yang merancangkan segala sesuatu, bahkan dia mempersiapkan kita dalam hal-hal baik untuk kita kerjakan. Dan itu yang dia persiapkan untuk kita lakukan. Dan itu tandanya tidak ada yang cukup kacau, tidak ada yang cukup sulit untuk meredam, untuk menghentikan pekerjaan Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dari perjalanan Esther dan Mordekai, saya cukup yakin bahwa mereka percaya pada pekerjaan Allah. Bentuknya dengan kepercayaan, kesetiaan mereka untuk terus berjuang membela orang-orang Yahudi. Mereka menyelamatkan orang-orang Yahudi. Firman Tuhan melalui perjalanan Esther dan Mordekai memberitahukan kita bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengetahui segala kehidupan kita adalah penentu segala sesuatu. Sekalipun kita melihat Allah diam, Allah tidak disebutkan, tetapi sebenarnya dia selalu bekerja dalam hidup kita. Dia terus bersama-sama dengan kita dalam segala ketidakpastian, dalam segala lika-liku, dalam segala kesulitan, dalam segala kebahagiaan, keberhasilan, dalam segala hal yang kita hadapi. Saat tidak ada jalan keluar, saat semuanya terasa runtuh, berdoalah padanya. Saat tak seorang pun ada di pihak kita, datanglah kepada Allah, sujud di hadapannya, dengarlah dia melalui pembacaan firman Tuhan. Saat kau berbuat salah, saat kamu merasa
kamu adalah orang yang paling berdosa sehingga kamu tidak layak di hadapan Allah, datanglah padanya, mohon ampun padanya. Dia adalah Allah yang setia dan adil yang akan mengampuni dan melayakkanmu. Dia akan memelukmu dan memegangmu dan membantumu untuk terus berjalan bersama-sama dengan engkau dalam segala ketidakmampuan, dalam setiap kesulitan yang engkau hadapi. Mari kita terus berjalan dengan beriman penuh pada Allah. Dengan penuh pengharapan memandang kepada Dia yang menjadikan kita, yang merancang hidup kita dan memastikan masa depan kita. Masa depan setiap kita ada di tangannya. Dia bahkan yang merencanakan semuanya untuk kita. Seperti bangsa Israel yang melewati begitu banyak lika-liku dalam kitab Esther ini, Esther dan Mordekai. Mereka harus menghadapi rencana pembunuhan Haman. Begitu sulit. Namun pada akhirnya mereka boleh merayakan dengan penuh sukacita kebebasan yang mereka peroleh. Kiranya begitu pula dengan kita. Kiranya pada akhirnya kita boleh bersukacita karena iman kita pada Allah. Sehingga kita boleh merayakan kebebasan kita karena Allah menyertai dan ada Allah di sisi kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih bahwa Engkau adalah Allah yang terus menyertai kami. Terima kasih bahwa dalam segala kesulitan, dalam segala musim kehidupan kami, meskipun kami rasanya melihat tidak ada Engkau di dalam kehidupan kami, tapi sebenarnya Engkau adalah Allah yang tetap setia dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami mau terus beriman kepada Engkau melewati setiap kehidupan kami, hari lepas harinya, berpegang pada penyertaan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya bagi kami. Mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah diberkati melalui pujian dan juga firman Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, mari sekali lagi saya ajak teman-teman untuk menundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Ketika Tuhan sudah mengizinkan kami untuk kami boleh bersekutu bersama saudara kami seiman Tuhan, sekalipun kami berjauhan satu dengan yang lain, tapi kami yakin dan percaya bahwa Roh-Mu Tuhan yang mengikatkan setiap kami Tuhan pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Sehingga Tuhan, apa yang sudah kami kerjakan peribadahan kami ini Tuhan boleh berkenan di hati Bapa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang mengajarkan kepada setiap kami anak-anak muda-Mu. Untuk kami boleh Bapa senantiasa Tuhan mengingat firman-Mu dan senantiasa Tuhan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami Tuhan anak-anak muda-Mu boleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan tolong kami Bapa untuk kami boleh senantiasa juga mengandalkan Allah Roh Kudus. Sehingga ketika kami menghadapi permasalahan atau tekanan, bukan ego kami Tuhan yang muncul tapi melainkan kami boleh tunduk kepada otoritas Allah dan tunduk kepada tuntunan Allah Roh Kudus. Tolong kami Bapa untuk kami boleh menerapkan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan sekarang, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Allah Roh Kudus boleh menyertai setiap anak-anak Tuhan for years yang mau percaya dan meletakkan setiap kehidupannya di dalam tuntunan tangan Tuhan. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kalinya. Dan setiap for years dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin.